Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah. Segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faedah amalan, yang mana amalan ini sangatlah luar biasa, sangatlah dahsyat, khususnya bagi orang-orang yang sedang mempunyai permasalahan yang berat, permasalahan yang membuat hidup Anda tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Intinya masalah apa saja. Masalah hutang, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah jodoh. Intinya orang-orang yang sedang mengalami permasalahan hidup, ketika mengamalkan amalan ini, maka kesusahannya, masalahnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias diberikan solusi yang luar biasa. Seperti apa amalannya? Sebelum saya bagikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang melihat doa Anda, semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, hajat-hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam menjalani kehidupan ini tentu terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya ada seorang pengusaha, harapannya ya usahanya lancar, usahanya maju. Bahkan terkadang juga banyak orang yang menjalani usaha nekat ya, modal nekat dengan modal hutang, misalnya hutang ke bank sampai ngadain sertifikat rumah, ngadain sertifikat tanah, ngadain BPKB, ngadain ini dan itu. Harapannya ya tentu biar usahanya maju, biar usahanya lancar, itu harapan. Tapi terkadang yang terjadi justru berbalik 90 derajat. Sudah modalnya hutang, ya kan? Usahanya nggak maju, usahanya nggak lancar, akhirnya kan dia terjebak dalam satu permasalahan yang berat. Di sisi lain usahanya nggak lancar, di sisi yang lainnya dia harus tetap membayar hutang. Ini kan masalah. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang sedang bergelut dengan permasalahan yang sangat berat. Bagaimana tidak berat? Misalnya ada orang sudah berkeluarga, punya anak,
anaknya di pesantren, anaknya di sekolah. Keinginannya ya sebagai orang tua tentu bisa membiayai anak-anak, bisa memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarga. Tapi terkadang sudah bekerja siang malam, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai siang, ternyata tetap apa yang diharapkan juga tidak sesuai. Ada lagi orang yang rezekinya lancar, jualannya laris, usahanya maju, dia punya masalah, ditipu orang misalnya. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali penipuan. Ada yang penipuan yang modalnya itu kerja paruh waktu, jadi Anda disuruh nge-like, disuruh share atau apalah gitu kan. Nanti dapat uang, begitu dapat uang ternyata uangnya nggak bisa ditarik, Anda harus transfer sekian-sekian. Ini banyak yang terkena penipuan-penipuan semacam itu. Kemudian ada lagi yang terkena penipuan karena dia lagi susah, udah jatuh ke timpuk tangga, lagi susah, rezekinya sulit ya. Dia lihat di Facebook misalnya, di Instagram ada yang menawarkan penggandaan uang, dia percaya, ternyata dia ditipu. Karena Anda harus tahu nggak ada yang namanya penggandaan uang, itu nggak ada. Kalau ada orang yang menawari Anda menggandakan uang, itu jelas penipu. Nah, ini kena masalah seperti itu. Ada lagi orang, teman-teman misalnya saya contohkan, saya punya jamaah kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Dubai, di mana-mana. Nyari uang itu sulitnya minta ampun. Sampai kerja ke luar negeri. Tapi karena dia ingin mendapatkan rezeki yang instan, percaya yang namanya uang gaib, dia transfer puluhan juta ke orang misalnya. Nanti dia dapat uang gaib. Terkena masalah lagi. Nah, ini banyak orang yang terkena masalah juga terkadang bukan karena apa-apa, dikarenakan juga kesalahannya mereka sendiri. Makanya kalau Anda ya misalnya usahakan dalam menjalani apapun, menjalani usaha, Anda ditawarin investasi, ditawarin ini, ditawarin itu, bertanyalah. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda tidak ingin ditipu, kalau Anda tidak ingin keblinger, kalau Anda tidak ingin kesasar dalam menjalani mencari rezeki yang berkah yang halal, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ya Anda tentu di kampung Anda ada orang pintar alias ustadz misalnya, ulama, tanya, Ustadz ini saya dapat tawaran seperti ini bener nggak? Tanya. Banyak orang yang tertipu uang gaib, penggandaan uang ini karena nggak mau bertanya. Katanya dihipnotis lah apalah, padahal ya karena kesalahan dia sendiri. Nah, bagi orang-orang yang sedang mempunyai permasalahan seperti ini, Anda jangan putus asa, apalagi sampai mengambil jalan pintas. Nggak ada permasalahan di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Terkadang gini ya, seperti halnya orang sakit, masalah itu. Terkadang yang sakit itu kita perginya kemana? Ke rumah sakit, ke dokter, ya, ke puskesmas. Kita yang sakit, yang ada obatnya di situ. Nah, begitu pula masalah. Terkadang masalah ada dalam diri Anda, tapi solusinya misalnya ada dalam kajian ini yang nanti akan saya sampaikan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewujudkan sesuatu itu pasang-pasangan. Ada masalah, pasti ada solusi. Nah, kenapa selama ini permasalahan hidup Anda misalnya belum dapat solusi? Solusinya terkadang sudah ada di depan mata. Sudah ada di depan mata, Allah sudah memberikan solusi. Kenapa tapi Anda nggak melihat? Nah, ini ada beberapa poin yang juga nanti saya sampaikan sebelum ke inti kajiannya. Ini Anda simak benar-benar kalau memang Anda ingin permasalahan hidup Anda itu selesai. Yang pertama, ketika Anda sedang mempunyai masalah yang besar, ya kan? Yang pertama, ini yang harus Anda lakukan adalah apa? Adalah mawas diri. Benar-benar. Kenapa saya punya masalah seperti ini? Anda runtut kejadiannya sampai Anda kemudian sadar bahwa permasalahan itu diakibatkan ternyata oleh diri kita sendiri. Itu ketika masalah yang memang akibatnya karena ulah kita sendiri. Kemudian Anda juga harus sadar bahwa yang namanya permasalahan hidup ini, kalau kita kembali kepada Al-Quran kan,
wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal perbuatan baik meskipun dia sebiji dzarrah itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Dan sekecil apapun perbuatan yang tidak baik juga dia akan mendapatkan balasannya. Nah, mungkin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini dengan masalah yang bertubi-tubi itu bisa saja itu adalah seperti yang didawuhkan Allah dalam Al-Quran, itu adalah buah dari apa yang pernah kita lakukan. Maka yang kedua, solusinya selain mawas diri, sadar, kemudian Anda beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah, sehingga dosa-dosa yang pernah kita lakukan kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya yang harus Anda lakukan, Anda harus yakin dalam diri Anda bahwa Allah akan menolong Anda. Tidak ada yang akan atau tidak ada yang bisa menolong kita dari permasalahan yang begitu berat illallah, kecuali Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Dekati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kita berharap dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah memperbaiki kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan yang sedang ditipu orang, kehidupan yang sedang ditumpuk hutang, kehidupan yang sedang tidak enak dan tidak nyaman. Kita dekati Allah. Nah, itu. Kemudian salah satu amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terbebas dari segala permasalahan, seberat apapun masalahnya, ringan bagi Allah untuk menolong hambanya. Bahkan ketika Anda mengamalkan amalan ini, suatu ketika Anda akan menangis sambil berujar kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya Allah, Allah telah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Mungkin kita minta diselesaikan masalahnya, tapi Allah tambahkan kita rizkinya banyak, rizkinya barokah. Itu mudah bagi Allah. Di dalam kitab ini yang namanya kitab Asirul Jalil, yang mana ditulis oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Zaid Al-Ansori. Beliau bersabda, inna su'ubalaka syai'un min umurid dunya. Manakala apabila susah bagimu mengenai sesuatu dari urusan dunia. Urusan dunia, misalnya Anda sedang mengalami permasalahan yang seperti saya sampaikan, hutang, menumpuk, usaha nggak lancar, habis ditipu orang, pokoknya sedang punya masalah yang besar. Maka apa yang harus dilakukan, kata Rasulullah, agar Allah menolong kita dari segala permasalahan ini? Fa'aktsir, maka perbanyaklah min qauli, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dibaca. Anda yang sedang punya permasalahan hutang, Anda yang sedang punya permasalahan usaha, Anda yang sedang mempunyai permasalahan ekonomi, Anda yang sedang mempunyai masalah keluarga, apapun permasalahan yang berat dalam hidup Anda pada saat ini, usahakan setiap hari berbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah.
sambil jualan Anda baca, sambil beraktivitas Anda baca. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sedang menimpa hidup Anda pasti Allah berikan pertolongan, pasti Allah berikan jalan keluar, sehingga jalan keluar akan terbuka lebar, sehingga Anda juga akan terbebas dari segala permasalahan. Insya Allah bermanfaat diamalkan. Selain mengamalkan amalan ini, bagi para jamaah yang sedang mengalami permasalahan dan ingin segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa berikhtiar juga dengan mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini saya nulis buku berjudul Zikir Munajat Sholawat, Menggapai Hajat dengan Sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Jadi buku ini berisi zikir dari halaman 17 sampai halaman 55. Ini zikirnya, zikir munajat sholawat yang sangat luar biasa. Ada teks Arab, ada teks Indonesia. Diawali saya susun dengan tawasul yang sangat mustajab. Mungkin yang selama ini Anda membaca sholawat hanya membaca sholawat tanpa membaca tawasulnya, insya Allah ini lebih dahsyat lagi. Kemudian setelah membaca zikir munajat sholawat, Anda tutup dengan doa liqabulil hajat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fadilahnya sangat agung. Apapun hajat Anda sampaikan di dalam doa ini, dimana zikir munajat sholawat ini insya Allah bermanfaat. Ketika Anda mengamalkan, banyak jamaah saya yang alhamdulillah dilunasi hutangnya. Bahkan yang unik, ada salah satu jamaah saya, dia punya hutang yang banyak, hutangnya lunas tapi bukan dia yang bayar, ada orang baik hati membayarkan hutangnya. Ini kan luar biasa berkah sholawat. Insya Allah orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dijadikan anak-anaknya soleh, soleha, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajatnya. Nah, di buku ini juga saya cantumkan tata cara yang benar mengamalkan zikir munajat sholawat ini. Silahkan bisa Anda simak nanti ketika Anda mempunyai bukunya. Karena zikir sholawat ini penting sekali para jamaah. Dalam sebuah maqalah hadis disebutkan bahwa inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang namanya doa seorang hamba itu berhenti di antara langit dan bumi. Setiap hari kan kita berdoa kepada Allah, minta ini, minta itu, memohon ini, memohon itu. Doa kita itu berhenti. La yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti, tidak naik, tidak turun, apalagi sampai kepada Allah, apalagi sampai dikabulkan oleh Allah, hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan zikir munajat sholawat ini, kita berharap doa kita yang selama ini berhenti di antara langit dan bumi dihantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat-sholawat khusus ketika Anda profesinya penjual, pembisnis, pengusaha, dan usahanya ingin laris, jualannya ingin laris, usahanya ingin lancar, bisnisnya ingin maju, ada tata cara sholawat dan pengamalannya. Ketika Anda dalam hidup pengen selalu punya uang, ya, rezekinya lancar terus, ada amalan di sini. Atau misalnya Anda belum dapat jodoh, pengen lekas dapat jodoh, ada amalannya di sini. Kemudian ketika Anda pengen punya cepat, pengen punya rumah, ada amalan sholawatnya di sini. Dan selain itu, buku ini juga berisi testimoni orang-orang yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah mengamalkan sholawat, yang mana Anda harus yakin, Anda harus tahu keajaiban itu nyata dan keajaiban sholawat itu ada. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Ini nomor saya, atau klik link yang ada di deskripsi itu langsung nyambung WhatsApp saya, atau bisa pesan melalui Shopee juga. Silahkan selagi masih ada karena stok terbatas. Untuk infaknya hanya 100.000. 100.000 Anda mungkin beli rokok ya paling dapat 2 bungkus, beli bedak, beli skincare ya hanya sebatas itu. Tapi dengan infak 100.000 Anda dapatkan bukunya. Silahkan Anda rasakan keajaibannya.
Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.